Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrilillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita memasuki bulan Desember, bulan akhir dari penanggalan Masehi. Dari kasus pertama yang diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada 2 Maret 2020, maka berarti kita memasuki bulan ke-10 dari pandemi jikalau mengacu kepada kasus pertama tadi. Kita bisa sehat-sehat walafiat, tetap berada di rumah, lalu kemudian mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran dan juga aktivitas di kampus merupakan satu anugerah tersendiri, sehingga kemudian kita mensyukuri apa yang kita dapatkan. Saudara-saudari, pada kesempatan kali ini saya membahas terkait dengan bagaimana menulis tesis, terutama bagi saudara-saudari yang menempuh pendidikan di pasca sarjana, ya, menyiapkan proposal tesis, sementara menyelesaikan tesis, ataupun yang sementara melakukan revisi, ya, terkait dengan mata kuliah tesis. Di sini kemudian ya kita mulai dengan melihat bahwa tesis itu sebagai sebuah mata kuliah, ya, sebagai sebuah mata kuliah, maka alokasi waktunya 1 semester, maka akan sangat bagus sekali kalau kemudian tidak lebih dari 6 bulan prosesnya, sehingga kita melihat rambu-rambunya secara umum. Pertama terkait dengan topik tesisnya. Kita harus melihat sebuah topik yang fokus, bukan topik yang umum. Ya, pandangan Al-Ghazali terhadap pendidikan Islam ini terlalu luas karena boleh jadi adalah riset-riset terkait dengan Al-Ghazali sudah dilakukan ratusan tahun, namun kemudian tentu tugas kita adalah melengkapi mozaik yang belum ada atau belum tersedia. Yang kedua adalah topik tesis tidak harus relasi pengaruh X terhadap Y. Ya, boleh jadi ada sebuah fenomena atau ada sebuah realitas yang dapat dijelaskan tetapi kemudian tidak melihat pada soal pengaruh ataupun relasinya. Namun kemudian adalah mengkaji sebuah tesis akan sangat bagus kalau kemudian kita melihat sebuah fenomena. Ya, sebagai contoh, ada mahasiswi yang mengusulkan pengaruh pendidikan agama Islam terhadap kenakalan remaja. Boleh jadi ada relasi langsungnya, tetapi kemudian akan menjadi dua hal yang berbeda antara pendidikan agama Islam dengan kenakalan remaja. Ya, karena tentu orang-orang yang pergi ke sekolah, orang-orang yang mengikuti pendidikan agama Islam sejak awal sudah sadar, sudah kemudian mendapatkan kesadaran tersendiri, sehingga tentu mereka bukanlah para pelaku kenakalan remaja itu. Jadi dilihat dari ini akan semakin fokus, tidak melihat pada relasi X dan relasi Y, namun kemudian melihat pada sebuah realitas ataupun sebuah fenomena. Kita lanjutkan kepada desain penelitian. Pada bahagian desain penelitian tentu kita merumuskan tujuan, dan sekali lagi saya kemukakan bahwa tujuan penelitian atau tujuan penulisan tesis mengacu kepada kata kerja operasional, cek kembali taksonomi Bloom. Ya, jadi tidak lagi untuk mengetahui, tidak lagi untuk memahami, tetapi menggunakan kata kerja operasional.
akan sangat bagus sekali kalau kata-kata kerja operasional itu berada pada tingkatan HOTS, higher order thinking skill. Jadi kemampuan berpikir tingkat tinggi, bukan lagi low order thinking skill. Cek antara tujuan ataupun kesesuaian ya dari tujuan dengan jawaban. Jadi kalau tujuannya untuk mengidentifikasi, berarti kita melakukan identifikasi. Ketika tujuannya untuk menganalisis, maka tentu jawabannya adalah hasil analisis. Ini perlu dilihat. Namun, terkait dengan alat analisis yang kita gunakan, kalaulah kita menggunakan kuantitatif, maka tentu kita beranjak dari positivistik. Ya, ada sebuah teori yang akan kita uji. Ya, namun jawabannya di sini adalah angka-angka. Ya, pertanyaan saya terkait jikalau menggunakan desain ini, tentu kita perlu menempatkan bagaimana jawaban-jawaban kita ini untuk menjadi bahagian tadi mozaik ilmu pengetahuan. Tidak hanya sekedar mengungkapkan angka ini hasilnya dan seterusnya. Yang kedua adalah kalau ya jawaban yang kita ingin dapatkan itu harus ya menggunakan kata-kata atau kualitatif, maka perlu pemaknaan di sini. Karena realitasnya orang melihat secara umum ya realitas ataupun fenomena itu kemudian menjadi pemahaman publik, tetapi yang menjadi tugas kita selaku mahasiswa pasca sarjana adalah memaknai apa yang menjadi konteks realitas tersebut. Yang terakhir adalah hasil dan pembahasan. Silahkan lihat pedoman penulisan tesis di kampus kita masing-masing. Jikalau bagi saudara-saudari mahasiswa ataupun mahasiswi pasca sarjana YAIN Sorong, maka Anda silahkan lihat pedoman penulisan tesis yang diterbitkan oleh YAIN Sorong. Maka di situ ada potret, ada realitas tadi. Namun demikian tidak cukup hanya dengan adanya potret. Dari sisi kita sebagai peneliti, apa maknanya? Ya, apa yang menjadi pemaknaan kita selaku seorang mahasiswa terhadap potret ataupun analisis yang kita lihat di situ, ya, ataupun kemudian fenomena atau realitas yang kita lihat. Karena boleh jadi ya potretnya sama, realitasnya sama, tetapi pemaknaannya akan berbeda. Yang terakhir adalah konteksnya, atau kadang-kadang saya menyebutnya juga dengan wawasan, bahwa makna yang kita dapatkan ini tidak sekedar sampai pada makna saja, tetapi juga apa yang menjadi konteks, ataupun kemudian apa yang menjadi arti dari makna yang kita kemukakan. Demikian saudara-saudari, selamat melanjutkan ya penulisan proposal Anda, menulis tesisnya juga, ataupun yang juga yang memperbaiki ya tesis yang sudah ujian, kalaupun ada yang tertunda dan sebagainya. Demikian ya, mudah-mudahan ini dapat memberikan ya tambahan ya bagi proses penulisan tesis tadi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi